Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardiansah dari jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik dengan nomor mahasiswa 227011008. Definisi bahasa. Secara umum, pengertian bahasa dapat diartikan sebagai sarana menyampaikan informasi. Bahasa juga dapat dimaknai sebagai sarana untuk menyampaikan atau mengungkapkan pikiran, ide, aspirasi, gagasan, pendapat, inspirasi, kreasi seni, religi, dan teknologi kepada orang lain. Salah satunya dapat disampaikan lewat bahasa. Hakikat bahasa. Hakikat bahasa adalah sebuah alat komunikasi verbal yang digunakan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan mempunyai sistem dengan pola tertentu. Fungsi bahasa. Bahasa memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah bahasa sebagai pemersatu. Fungsi bahasa sebagai pemersatu, khususnya di Indonesia, sebagai negara kepulauan, ada banyak potensi pemicu konflik sosial, baik itu yang disebabkan oleh perbedaan bahasa, budaya, maupun masyarakat. Dengan kata lain, potensi terjadinya salah komunikasi lebih berpeluang besar. Jikapun terjadi miskomunikasi, maka dapat diminimalisir dengan bahasa yang dapat dipahami oleh semua daerah. Bahasa pemersatu yang dimaksud adalah bahasa ibu, yaitu bahasa Indonesia. Nah, adapun bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Yang kedua, bahasa sebagai sarana mengungkapkan emosi. Fungsi bahasa dapat dijadikan sebagai sarana mengungkapkan emosi seseorang. Berbicara emosi tidak melulu emosi negatif berupa amarah, kekerasan, dan semacamnya. Tetapi termasuk emosi positif yang bisa berbentuk semangat, optimisme, bahagia, perasaan baik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bahasa sebagai sarana komunikasi. Coba bayangkan jika kita bertemu saudara atau anggota keluarga tidak saling berkomunikasi. Hasilnya akan krik-krik, terasa membosankan dan tidak menarik. Bisa jadi kita menjadi seperti zombie. Sebaliknya, jika kita saling berkomunikasi, suasana menjadi lebih hidup karena kita bisa saling mengungkapkan perasaan, ide, gagasan, dan imajinasi kita untuk bahan pembicaraan atau sebagai bahan bercandaan. Yang keempat, bahasa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Bahasa berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak dapat berkembang jika tidak mengenal bahasa. Ilmu pengetahuan dapat tersebar dan dapat dipahami oleh semua orang karena berkat bahasa. Dengan kata lain, bahasa memiliki peran paling mendasar yang perlu kita perhatikan. Yang kelima, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Fungsi bahasa yang kelima dapat digunakan sebagai alat kontrol sosial. Berkat bahasa, kita tahu yang disebut dengan norma sosial. Dari norma sosial yang dibentuk oleh bahasa inilah yang mampu mengontrol masyarakat agar tidak melakukan ini dan itu yang bersifat menentang dari norma sosial. Sekian video penugasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.